Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini semoga kalian masih diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab perencanaan produksi massal. Apa sih perencanaan produksi massal itu? Nah, kalian terlebih dahulu harus mengetahui arti produksi. Nah, produksi ini adalah aspek yang dapat menjangkau berbagai macam area ilmu. Jadi produksi ini bisa menjangkau semua ilmu. Itu arti dari produksi. Nah, produksi ini ada keuntungan dan kerugian. Nah, yang pertama kita bahas tentang keuntungannya. Di keuntungan produksi ini ada 4. Yang pertama ada proses sistematis. Yang kedua menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Yang ketiga ada tingkat produksi meningkat. Yang keempat banyak modal yang dapat ditingkatkan. Setelah kita mengetahui keuntungan, selanjutnya kita mengetahui kerugian dari produksi itu sendiri. Sama ada 4. Yang pertama, mesin produksi mahal. Yang kedua, pekerja akan kehilangan rasa semangat karena sifat produksi yang berulang-ulang. Yang ketiga, merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Yang keempat, jika ada bagian yang rusak, maka divisi lain akan berhenti. Nah, setelah kita mengetahui keuntungan dan kerugian dari produksi, selanjutnya kita ke perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi? Yaitu proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, jadi perencanaan produksi ini tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, karena tujuannya mendapatkan keuntungan, jadi terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba atau keuntungan. Nah, apa sih 5 dimensi spesifik ini? Nah, yang pertama ada kualitas produksi. Kita lihat kualitasnya bagaimana. Yang kedua ada biaya produk. Yang ketiga waktu pengembangan produk. Yang keempat biaya pengembangan. Dan yang kelima ada kapabilitas pengembangan. Nah, selanjutnya kita ke hubungan antara perencanaan produksi dengan kontrol produksi. Apa sih ya hubungan antara mereka berdua ini? Nah, kita harus mengetahui dulu nih, perencanaan produksi ini berhubungan dengan masalah-masalah berikut ini. Masalah-masalah ini ada 3. Nah, yang pertama ada fasilitas produksi apa saja yang diperlukan. Jadi kita harus mengetahui nih fasilitas produksi apa aja nih yang kita butuhkan untuk merencanakan produksi suatu barang atau jasa. Yang kedua, ada bagaimana cara membagi alat-alat produksi agar dapat digunakan dalam proses produksi. Kita bagi nih alat-alat produksi untuk masuk ke dalam proses produksinya bagaimana. Yang ketiga, ada bagaimana cara agar alat-alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Nah, itu. Yang keduanya ada kontrol produksi. Kontrol produksi ini mekanisme untuk mengawasi agar produksi bisa berjalan sesuai rencana. Di kontrol produksi memiliki fungsi-fungsi penting. Nah, di kontrol produksi ini ada 5 fungsi pentingnya. Apa aja sih? Yang pertama itu menjaga agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita harus menjaga nih agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk melakukan proses produksi. Yang kedua, mengamati kemajuan produksi dan mencatat kekurangannya. Nah, yang ketiga ada menganalisa data yang dicatat dan menghitung kesalahannya. Yang keempat, mengambil langkah langsung untuk mengoreksi kesalahan yang ada. Yang kelima, meneruskan laporan kontrol produksi kepada bagian perencanaan. Itu tadi penjelasan dari kontrol produksi itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi, selanjutnya
kita masuk ke fase dalam perencanaan produk itu sendiri. Bagaimana sih fase atau tahapan-tahapannya? Nah, yang pertama ini ada mengidentifikasi peluang. Jadi cara yang pertama ini ada kita identifikasi dulu peluangnya. Nah, untuk mengidentifikasi peluang kita memperoleh 4 cara, yaitu produk baru, turunan dari produk yang sudah ada, yang ketiga ada perbaikan produk yang sudah ada, dan yang keempat produk yang pada dasarnya baru. Nah, ini cara mengidentifikasi peluang ada 4. Kalau yang tadi itu peluang produk dapat diperoleh. Nah, yang pertama ini kita harus menerima keluhan dari pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. Dan yang kedua, analisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Yang ketiga, usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. Yang keempat, adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi. Nah, fase dalam perencanaan produk yang kedua ini ada mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Nah, di evaluasi dan memprioritaskan proyek ini terdapat 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Apa aja sih 4 perspektif ini? Nah, yang pertama ini ada strategi bersaing. Strategi bersaing ini merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk dengan memperhatikan para pesaing usaha. Nah, jadi strategi bersaing ini kita harus lakukan pendekatan ke pasar untuk kita melihat pesaing kita bagaimana. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini pembagian pasar ke dalam segmen-segmen membuat perusahaan dapat memetakan selera pelanggan terhadap suatu produk. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi. Pada perusahaan dengan produk berupa teknologi, keputusan perencanaan yang utama adalah penentuan waktu untuk menggunakan teknologi baru. Yang keempat, ada perencanaan platform produk, yaitu platform produk yang bagus dapat menjadi dasar dalam membuat produk turunan yang mampu memenuhi selera pasar. Nah, kita masuk mengenai fase dalam perencanaan produk yang ketiga, yaitu ada pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Ini ada 2. Yang pertama ini ada pengelolaan sumber daya. Yang kedua ada penentuan waktu proyek. Nah, penentuan waktu proyek ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada penentuan waktu pengenalan produk. Yang kedua kesiapan teknologi. Yang ketiga kesiapan pasar. Yang keempat persaingan dalam penawaran produk. Nah, yang keempat mengenai fase dalam perencanaan produk ini yaitu penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Jadi, dalam tahap penyelesaian perencanaan dilakukan setelah suatu proyek disetujui, tetapi belum menuju penggunaan sumber daya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perencanaan produksi massal di bab pertama ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah